Kembali lagi di Putra Media Channel. Pada kali ini saya akan membahas tentang tracking parabola lagi ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas ini, Satfinder GT Media P8 BT03 ya. Tetapi saya bukan untuk tutorial tracking satelit ya. Namun di video kali ini saya akan membahas dari pengalaman saya bertahun-tahun memakai alat ini. Ternyata si Satfinder GT Media P8 ini ada beberapa problem atau beberapa masalah di saat kita menggunakannya atau di saat saya menggunakannya pada waktu tracking satelit ya. Nah, oleh karena itu saya akan membahas apa problemnya, apa penyebabnya, dan bagaimana untuk solusinya. Tetap di Putra Media Channel. Oke. Satfinder P8 GT Media ini dengan seri atau model BT03 ya, yang berkoneksi Bluetooth, harus memakai HP, baik itu Android atau iPhone yang berkoneksi dengan Bluetooth, dan aplikasi P8 Finder. Setelah saya gunakan bertahun-tahun si Satfinder ini, pertama kali kan keseringannya saya tracking satelit memakai parabola yang besar ya, yang parabola jaring, yang C-band. Selama dipakai di parabola jaring, tracking satelit Telkom 4 dan Palapa waktu itu, dengan memakai Satfinder ini, aman-aman saja ya, tidak ada kendala. Setelah rame memakai atau tracking parabola mini ya, parabola mini seperti Capition, Net Parabola, dan yang lainnya, baru si Satfinder GT Media ini saya menemukan beberapa kendala ya. Saya ingin bercerita dulu ya. Waktu itu saya tracking agak jauh ya dari rumah. Saya berangkat sore, sampai tujuan itu sekitar kurang lebih jam 5 ya, jam 5 sore. Saya langsung rakit parabola mininya. Di saat itu saya tracking satelit Measat ya, karena receiver yang digunakan itu receiver Capition ya. Saya rakit parabolanya, lalu saya tracking di atas ya, di atap rumah, memakai Satfinder ini. Sampai maghrib ya, sampai jam 6, ternyata saya belum mendapatkan sinyal gitu. Ya, naas banget waktu itu. Sampai jam 6 malam ya, maghrib gitu, setelah maghrib malahan saya belum mendapatkan sinyal sedikit pun ya. Saya juga agak pusing waktu itu. Setelah saya pikir-pikir, saya keluarkan TV dan receivernya, saya langsung tracking ya, pakai TV dan receivernya langsung dikeluarin dari dalam rumah ya. Setelah tracking memakai TV dan receiver langsung, tidak sampai 15 menit, sinyal langsung dapat. Dan pekerjaan langsung selesai ya. Di waktu memakai ini dari jam 5 sampai jam 6, sama sekali tidak mendapatkan sinyal. Nah, saya simpulkan berarti ada masalah dengan si Satfinder ini, karena tidak bisa menangkap sinyal. Nah, setelah saya teliti, saya pulang ke rumah, saya berpikir apa penyebabnya. Nah, ini kendala yang pertama ya. Ternyata penyebabnya
Untuk tracking jenis KUBEN, LNB KUBEN, antara tracking satelit Measat ya, atau satelit apa tuh yang naik parabola. Nah, ternyata si Satfinder ini tidak semua LNB KUBEN support ke Satfinder ini. Sayangnya saya lupa ya, waktu tracking waktu itu saya lupa merek LNB-nya, LNB KUBEN-nya. Lupa ya, merek apa itu. Ternyata si LNB KUBEN merek itu tidak support ya sama si Satfinder ini. Sehingga walaupun kita tracking berjam-jam tidak akan mendapatkan sinyal satelit. Seperti itu. Nah, tetapi sebagian LNB KUBEN juga saya pernah pakai juga ini si Satfinder ini. Support, gampang juga, paling lama lah 30 menit saya sudah bisa tracking satelitnya. 30 menit sudah beres memakai si Satfinder ini. Tapi di saat itu memakai LNB tersebut karena saya lupa mereknya, 1 jam tidak dapat sinyal sedikit pun. Ternyata si LNB tersebut tidak terbaca ya, tidak support dengan si Satfinder ini. Tidak tahu apa itu masalahnya. Sehingga si LNB merek tersebut tidak terbaca sinyalnya ke Satfinder ini. Nah, apabila kalian yang menggunakan Satfinder ini untuk tracking ya, itu saja dari saya. Apabila 15 menit, 30 menit tidak mendapatkan sinyal di saat tracking memakai LNB KUBEN atau memakai parabola mini, kalian ganti saja, jangan memakai Satfinder ini ya. Langsung aja tracking memakai receiver sama TV-nya saja, dikeluarin aja keluar gitu. Atau bagaimanapun caranya. Karena kalau sekitar 15 menit, 30 menit, kalian tracking parabola KUBEN memakai Satfinder ini, Satfinder GT Media P8 ini, ternyata tidak keluar sinyal, berarti si LNB tersebut tidak support ya, sama si Satfinder ini. Itu problem yang pertama ya, selama saya memakai si Satfinder ini untuk tracking satelit. Khusus untuk jalur KUBEN atau parabola mini. Kalau di jalur C-band, parabola besar yang LNB C-band, ini tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah, lancar-lancar saja ya. Yang kedua, Satfinder ini ada problem yang kedua, yaitu kan Satfinder ini nyambung ke aplikasi di HP ya, memakai koneksi Bluetooth. Nah, problem yang kedua yang sudah saya rasakan itu kadang-kadang di saat tidak menggunakan, di saat kita tracking parabola, kita kan memantau sinyal dari aplikasi P8 Finder ya, dari HP. Itu sering putus koneksi Bluetooth-nya. Koneksi Bluetooth dari HP, dari aplikasi si P8 Finder ke si Satfinder ini. Ya. Sering koneksi Bluetooth-nya terputus atau loss koneksi Bluetooth-nya. Seperti itu. Itu problem yang kedua ya. Sering koneksi Bluetooth-nya putus sendiri di saat kita tracking, lalu tiba-tiba putus sendiri gitu koneksi Bluetooth-nya. Nah, itu kendala yang kedua di saat memakai si Satfinder ini. Ya. Itu kendala masalah seperti itu bisa terjadi di KUBEN dan di C-band juga. Ya. Di KUBEN juga bisa terjadi, di C-band juga bisa terjadi. Nah, penyebabnya setelah saya teliti, saya berpikir apa itu penyebabnya. Ternyata penyebabnya itu cuma satu ya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi. Kalau yang lain punya pengalaman lain ya silakan komen aja gitu. Supaya pengguna Satfinder ini tahu ya masalah-masalah dan solusinya. Tetapi menurut pengalaman saya pribadi, apabila
di saat penggunaan Satfinder ini sering loss koneksi si Bluetooth-nya dari HP ke receiver Satfinder ini, itu permasalahannya ada di power supply yang masuk ke si Satfinder ini, ya, power supply USB yang ke sini. Apakah itu kalian memakai charger HP yang langsung dicolok ke listrik, ataupun apakah kalian memakai power bank, ya, atau memakai adaptor seperti ini, adaptor HP yang langsung ke listrik, ya, apakah power bank seperti ini atau sejenisnya. Nah, itu kendala yang kedua, sering loss koneksi Bluetooth-nya atau sering putus koneksi Bluetooth-nya, ya. Nah, problemnya saya akan ceritakan nanti, ya, karena ada problem yang berbeda, tetapi penyebabnya sama, ya. Saya akan bercerita masalah yang ketiganya, problem yang ketiga di saat pemakaian si Satfinder GT Media P8 ini. Kendala yang ketiga, ya, di saat pemakaian Satfinder Bluetooth ini, yaitu sering hilang koneksi ke LNB. Dan di aplikasi Satfinder ini, apabila sinyal LNB itu masuk, ada bar garis sinyal yang warna merah. Kalau ada bar signal yang warna merah di aplikasi, berarti koneksi Satfinder ini ke LNB sudah masuk. Nah, problem yang ketiga yang saya alami di lapangan di saat tracking, ternyata ada masalah susahnya koneksi ke LNB. Ya, walaupun koneksi dari Satfinder ini ke HP, ya, ke aplikasinya ini sudah nyambung, tetapi si sinyal LNB yang harusnya ada garis merah itu di barnya, ya, di barnya kan kalau sudah dapat sinyal satelit berubah, ya, jadi warna kuning sama hijau gitu kalau sudah dapat sinyal satelit. Tetapi sebelum mendapatkan sinyal satelit kan harus ada bar sinyal warna merah menandakan si Satfinder ini sudah nyambung ke LNB, ya, begitu. Nah, masalah ketiga itu adalah susahnya koneksi receiver si Satfinder ini ke LNB-nya. Sehingga di bar sinyal LNB di aplikasi P8 Mirror itu tidak ada garis merah, tidak ada tanda-tanda sinyal, itu kosong saja gitu. Itu kualitas sinyal sama itu yang satu lagi, kualitas sinyal itu dua-duanya kosong aja, 0% gitu. Karena tidak ada koneksi, seakan-akan si Satfinder ini tidak nyambung ke LNB, padahal kita sudah menyambungkan ke LNB. Nah, itu adalah masalah yang ketiga. Masalah kedua dan masalah yang ketiga tadi, yang pertama masalah kedua itu sering putusnya koneksi Bluetooth dari si Satfinder ini ke HP, ke aplikasi P8. Dan masalah yang ketiga, susahnya koneksi si Satfinder ini ke LNB, ya, itu permasalahannya atau penyebabnya sama, ya. Menurut pengalaman saya itu sama. Karena maksudnya kendalanya itu adalah dari power supply yang menyuplai si Satfinder ini kurang, terutama ampernya. Contohnya, kalian memakai power bank yang seperti ini, atau sejenisnya yang besar seperti ini. Tapi power bank tersebut adalah power bank KW, ya, power bank KW. Di situ tertulisnya ribuan ampere, tetapi nyatanya bohong itu kualitasnya, ya. Di situ tertulis out USB-nya 1 ampere, ya, 5 volt 1 ampere atau 5 volt 2 ampere, ya. Tetapi ternyata kalau dipakai itu tidak sampai 1 ampere, apalagi 2 ampere. Nah, power bank yang seperti ini
yang power bank KW, ada juga power bank yang sebesar ini tetapi KW ya banyak, yang harganya di bawah 50.000, banyak ya. Itu rata-rata ampernya bohong dari yang ditulis di body power bank tersebut dengan kenyataannya gitu. Itu bohong. Nah, penyebabnya kurang ampere tersebut untuk supply si shunt ini yaitu bisa menyebabkan permasalahan yang nomor 2 dan nomor 3 tadi. Yang pertama, kalau ampere dari power bank ya, contohnya kalian menggunakan power bank. Kalau ampere dari power bank kurang, ya itu masalahnya. Yang pertama, sering terjadi loss koneksi. Di saat kita tracking, lagi puyeng-puyeng nyari sinyal, ya tiba-tiba koneksi Bluetooth sama si Satwinder ini putus sendiri. Kita sambungkan lagi secara manual, ya disambungkan lagi Bluetooth-nya dari aplikasi, dari HP-nya. Nyambung lagi, tiba-tiba putus lagi sendiri. Nah, itu adalah masalahnya dari power supply yang tidak memenuhi kebutuhan si Satwinder ini, yaitu di ampernya. Kalau polnya ya 5 pol, sama, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Polnya 5 pol, baik menggunakan charger HP seperti ini atau memakai power bank, itu kan sama 5 pol. Cuman yang membedakannya itu ampere, bukan pol. Karena untuk kekuatan tegangan itu, yaitu ampere. Kalau pol itu namanya bukan kekuatan. Kalau pol itu namanya besar kecilnya tegangan ya. Kalau ampere kekuatan. Nah, Satwinder ini butuh ampere, butuh kekuatan ya. Butuh kekuatan si tegangan 5 volt tersebut. Jangan sampai kurang dari 1 ampere. 1 ampere pun bagus, tidak masalah, asal yakin real 1 ampere, baik dari power bank atau dari charger HP. Tetapi saya rekomendasikan lebih baik memakai power bank. Asal power bank yang real, yang bagus, yang real ampernya begitu ya. Nah, selama saya tracking, saya menggunakan power bank ini. Ini real ya, karena ini power bank rakitan ya, rakitan. Saya dikasih casingnya ini, casingnya sama rangkaian dalamnya oleh kakak saya. Lalu saya beli baterainya. Ini di dalam baterainya ada 8 biji ya. Ada 8 biji. Dan ini tulisan di sininya 30.000 ampere. Tapi ini tidak nyampe lah 30.000. Tapi ini real ya. Kalau di tulisannya 30.000 mungkin 10.000 atau 15.000 ini mungkin ada. Tapi ini real. Di sini ada output USB yang satunya 1 ampere, yang keduanya 2 ampere. Ini real ya, yang 1 ampere ya nyampe 1 ampere, yang 2 ampere juga nyampe 2 ampere. Oleh karena itu, selama saya menggunakan Satwinder ini, GT Media P8, sama power bank ini tidak ada masalah ya. Kecuali masalah yang satu tadi, yang LNB-nya tidak support ya. Itu lain lagi, itu kesalahan atau itu problem dari LNB ya, bukan dari si Satwinder sama si power bank-nya atau power supply-nya. Nah, itu permasalahannya ya. Kalian apabila pengguna si Satwinder GT Media P8 ini, kalian harus menggunakan power supply yang bagus, yang ampernya real ya, tidak bohong. Baik menggunakan power bank-nya harus bagus ya. Harus bagus aja gitulah, yang harganya di atas 100.000 gitu, jangan yang abal-abal gitu ya. Biar real kapasitas ampernya. Yang kedua, apabila kalian juga menggunakan charger HP ini ya, kalian juga jangan menggunakan charger HP yang abal-abal. Saya akan mencontohkan. Ini ada charger HP yang abal-abal ya. Nah, ini ada mereknya. Ini abal-abal ya, bukan ori.
Ini charger HP yang abal-abal. Di sini tertulis outputnya berapa nih? 3,6 ampere. Ya, menurut saya ini bohong. Ini bohong. 1 ampere pun ini kayaknya enggak ya, enggak nyampe, enggak kuat. Nah, saya rekomendasikan kalau memakai charger HP seperti ini, nah pakailah charger HP yang original. Contohnya ini ada charger HP Xiaomi, ya Xiaomi. Ini original ya, original. Di sini outputnya mana? Outputnya 5,2 ampere ya. Ini real karena ini ori ya, charger ori. Nah, kalian gunakan yang seperti ini. Baik dari Xiaomi, dari Samsung, asal minimal 1 ampere yang ori. Tetapi saya rekomendasikan kalau pakai adaptor ini tetap harus dicolok ke listrik kan. Kalau mati listrik kita tetap tidak bisa tracking ya. Dan saya merekomendasikan tetap memakai power bank. Kalau kita memakai power bank, mati listrik pun tidak masalah. Kita tetap bisa tracking satelit. Tetapi power banknya, seperti yang sudah jelaskan tadi, harus power bank yang bagus. Yang ampernya real. Ya, tidak bohong. Supaya si satelit ini bekerja dengan baik, dengan maksimal. Ya. Karena si satelit ini membutuhkan ampere yang besar. Di atas 1 ampere. Begitu. Memang iya, si output ke LNB ini ampernya sedikit. Sekitar 300 mA sampai 500 mA ya, kalau untuk supply LNB. Tapi yang dibutuhkan ampere besar itu bukan untuk supply LNB-nya, tapi untuk mesin ya, atau mesin yang ada di dalam satelit ini. Seperti IC programnya dan lain-lainnya. Di sini kan ada sistem step up ya, step up menambah bukan menambah arus ya, menambah tegangan ya, dari 5 volt ke 18 volt, dari 5 volt ke 13 volt. Kan output LNB itu kalau 13 volt vertikal itu mengeluarkan tegangan 13 volt. Kalau di polaritas horizontal itu mengeluarkan tegangan 18 volt. Sedangkan yang masuk ke sini cuma 5 volt. Otomatis di dalam ini harus di-up tegangannya, harus dibesarkan dari 5 volt ke 13 volt atau ke 18 volt. Nah, dari situlah membutuhkan ampere yang cukup kuat. Di atas 1 ampere real ya. Nah, itu ya permasalahannya yang timbul di Satfinder ini, Satfinder GT Media P8 BT03. Memang cukup praktis ya, memang cukup praktis pakai Satfinder ini. Tetapi setelah saya ada kendala seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kendala ke-1, ke-2, dan ke-3. Kalau saya sekarang memasang parabola Ku-band ya, atau mau tracking satelit Measat ataupun satelit yang lainnya yang jenis parabola Ku-band, saya tidak memakai si Satfinder ini. Karena takut ada LNB yang tidak support gitu. Jadi nantinya memakan waktu gitu. Nah, untuk sekarang apabila saya ada panggilan untuk memasang parabola mini yang jenis Ku-band, saya selalu membawa yang ini ya. Yang ini. Ini rakitan saya sendiri. Ini Satfinder dari receiver Skybox ya. Nah, dari receiver Skybox A1 atau E1 ya. Begitu. Kalau memakai si Satfinder ini tidak masalah ya. Baik itu menggunakan Ku-band atau C-band.
Oke, karena saya trauma dengan si Satfinder GT Media P8 ini di saat tracking parabola KU-band ya. Sekarang saya seringnya membawa ini, yang membawa ini aja gitu, yang karena ini support KU-band sama C-band ya. Jadi ini praktis, dan videonya juga review si Satfinder ini sudah ada ya, silakan kalian cek aja di video saya dulu ya, silakan cek aja, saya sudah review si Satfinder ini ya, dan sudah saya tes juga sedikit ya. Si Satfinder ini yaitu seperti barusan yang saya tunjukkan, yaitu saya bikin dari receiver Skybox A1 ya. Ini Skybox receiver MP4 ya, MP4. Saya sudah modif di belakangnya juga ya, sudah memakai baterai dan dicas ulang juga begitu. Dan di saat memakai si Satfinder kita ini lancar-lancar saja, tidak ada masalah ya. Nah, seperti itu. Oke, itu aja video kali ini. Saya berbagi pengalaman di saat memakai si Satfinder GT Media P8 ini, BT03. Itulah pengalaman saya, masalah atau problem saya di saat memakai Satfinder ini. Dan saya sudah jelaskan juga tadi bagaimana itu penyebabnya dan solusinya ya. Semoga bermanfaat buat kalian si pengguna Satfinder GT Media P8 BT03 ini. Ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan komen juga, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Putra Media.